metode ilmu dakwah itu secara garis besar ada 4 ya. Di dalam ilmu dakwah ada metodenya, metode ilmiahnya secara garis besar atau sebagai metode induk ada 4. Kalau metode ilmiahnya nanti ada lagi ya. Nah, ini kan mata kuliah metodologi dakwah ya. Nanti terkait dengan metode-metode atau cara-cara berdakwah. Tetapi sebelum itu kita sampaikan, sebelum itu kita pelajari, kita belajar dulu mengenai metode ilmu dakwah. Nah, dalam ilmu dakwah itu metodenya secara garis besar ada 4, yaitu yang pertama deduktif. Deduktif itu apa? Deduktif itu adalah analisa berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum atau hal-hal yang besar menuju hal-hal yang khusus atau spesifik ya. Contohnya kita mau meneliti tentang keaktifan mahasiswa semester 3 KPI ya, Unuga Cilacap. Itu kan spesifik. Nah, kalau memakai metode deduktif, kita ambil dari yang lebih luas dulu ya, baru menuju ke yang spesifik yang khusus. Jadi kita ngambilnya seluruh mahasiswa KPI ya, paham? Jadi yang kita teliti jane mau semester 3 toh, tapi karena kita analisa berpikirnya memakai metode deduktif, maka kita mengambil dari keseluruhan mahasiswa KPI dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, itu namanya metode berpikir ilmiah secara metode deduktif. Contoh ya, keaktifan mahasiswa Prodi KPI Unuga Cilacap dalam mengikuti kuliah ya. Terus sampean tanya semua, ditanya dari semester 1 sampai semester akhir. Yang aktif berapa, yang tidak aktif berapa, yang setengah aktif berapa. Udah ya. Setelah itu baru kemudian meneliti yang khusus di semester 3, bagaimana keaktifan kuliahnya. Setelah itu kemudian menyimpulkan ya, bahwa secara mayoritas keseluruhan mahasiswa KPI Unuga Cilacap aktif, kan itu ya. Maka berarti mahasiswa semester 3 juga aktif. Paham ya? Iya, itu deduktif. Sekarang yang kedua adalah induktif. Kalau induktif ini terbalik, kebalikannya dari deduktif, yaitu cara berpikir atau analisa berpikir dari yang kecil-kecil atau yang khusus menuju ke yang umum atau yang lebih besar. Maka dibalik, mau meneliti mahasiswa KPI secara keseluruhan, ditelitinya dari mahasiswa yang per kelas ya kan. Contoh, bagaimana keaktifan mahasiswa KPI secara keseluruhan ya, semua mahasiswa KPI Unuga Cilacap dalam mengikuti perkuliahan. Berarti kan semuanya ya, yang diteliti mau itu. Nah, tapi nelitinya semester 1 bagaimana keaktifannya, diteliti semester 2 sampai semester akhir diteliti satu. Baru nanti menyimpulkan semester 1 aktif ya, semester 2 aktif, semester 3 kurang aktif misalnya ya, karena ini 4 tok misalnya. Semester 4 kurang aktif juga misalnya ya. Semester 5 aktif, semester seterusnya aktif. Berarti dari keseluruhan itu per prodi teliti yang kurang aktif sudah 2, semester 3 sama semester 4. Ini untuk contoh ya misalnya. Maka kemudian dari yang kecil-kecil ini disimpulkan 2 dibanding 8. Misalnya semua mahasiswanya 8 semester. Berarti 2 yang kurang aktif semuanya aktif, berarti kesimpulannya adalah aktif. Nah, berarti
Itu yang dimaksud dengan cara analisa atau berpikir induktif. Dari yang khusus-khusus atau yang kecil-kecil dulu menuju kesimpulan yang lebih umum, yang general, ya. Ya, oke. Yang ketiga, metode ilmu dakwah secara historis. Historis itu adalah menganalisa atau cara berpikir yang berdasarkan pada masa lampau atau masa lalu atau yang disebut dengan sejarah, ya. Contohnya apa? Ya contohnya yang seperti kita belajar tentang Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad kan sudah masa lampau kan, sudah berapa tahun? 1445 Hijriah. Ya, itu tahun ya, sampai seperti itu. Nah, jadi itu namanya metode berpikir historis. Jadi cara berpikirnya dengan melihat atau mengkaji masa lampau, ya kan? Zaman 1445 tahun yang lalu, tapi sekarang kita masih tahu bagaimana Rasulullah caranya duduk kan gitu ya. Bagaimana Rasulullah caranya tidur, doanya apa kan gitu ya, menghadap kemana. Nah itulah yang dimaksudkan dengan cara berpikir historis, ya. Nah ini gunanya untuk apa? Ya gunanya kalau kita melakukan penelitian, ya baik penelitian dakwah atau bukan, terutama karena kita KPI, ya penelitian tentang dakwah atau tentang KPI, bisa memilih ini analisa berpikir yang mana, ya. Bikin skripsi juga begitu. Sampai kau mau bikin skripsi tentang bagaimana peran Umar bin Khattab dalam dakwah, gitu ya. Itu namanya sampai berarti skripsinya adalah skripsi dengan cara berpikir historis, ya, kajian masa lalu, masa lampau, dan itu skripsinya juga skripsi yang berbicara tentang historis, tentang sejarah, ya kan? Karena Utsman bin Affan sudah meninggal dari ribuan tahun yang lalu kan begitu. Nah itu. Kemudian yang keempat, komparatif. Nah, kalau komparatif ini adalah analisa berpikir dengan cara membandingkan antara dua hal atau lebih. Yang dibandingkan sedikitnya dua. Tidak ada membandingkan satu, ya kan? Mau membandingkan dengan siapa kalau cuma satu, makanya sedikitnya dua yang dibandingkan. Misalnya apa? Nah, bagaimana keaktifan mahasiswa KPI semester 1 ya dibandingkan dengan keaktifan mahasiswa semester 2 gitu ya. Itu namanya cara berpikir komparatif dengan cara memperbandingkan. Nah, itu gunanya juga gitu. Nanti kalau sampean bikin skripsi mau milih, tadi kan yang milih sejarah misalnya ya, sejarah tentang peran dakwah Utsman bin Affan, atau tentang peran dakwah Kiai Romo Hasbullah gitu ya, bisa itu dibikin skripsi besok. Jadi sebenarnya skripsi itu bukan barang sulit ya, mudah kalau tahu ya cara berpikirnya, tahu mengerti dari sekarang ya cara bikin skripsi itu seperti itu ya, gampang. Nah, kemudian di sini kalau komparatif itu membandingkan ya. Nah, bukan sejarah. Ya contoh misalnya apa? Strategi dakwah perbedaan. Biasanya kalau perbandingan itu judulnya adalah perbedaan atau studi komparatif ya. Studi komparatif antara metode dakwah yang dilakukan oleh Romo Kiai Haji Mukhlisuddin misalnya yang masih hidup lah ya, dengan Kiai Muslihun misalnya, siapa lah nggak tahu ya. Itu namanya cara membandingkan ya. Atau manajemen dakwah pesantren mana dengan pesantren mana, itu seperti ya. Atau kalau bukan dakwah misalnya penyiaran ya, misalnya apa, manajemen ya, strategi komparatif terhadap manajemen penyiaran di Yes Radio dan manajemen penyiaran di
radio bercahaya. Itu kan namanya komparatif. Cuma kalau orang zaman sekarang itu males bikin skripsi yang studi banding, yang perbandingan. Mengapa malesnya? Harus meneliti minimal 2 kan? Ya meneliti Yes Radio, ya meneliti radio bercahaya, ya kan? Yang meneliti Kiai Mukhlis, ya Kiai Zainal misalnya. Kan berarti harus 2 kan menelitinya. Makanya sekarang itu jarang skripsi yang memakai studi komparatif. Pasti menelitinya cuma 1 tok. Misalnya apa? Strategi dakwah Kiai Haji siapa? Gitu dok, 1 orang tok, ya enggak diperbandingkan. Nah, biasanya kalau yang komparatif ini, kalau studi banding seperti ini itu karena ada kepentingan, ya, yaitu kepentingan apa? Misalnya kepentingan dari pribadi penasaran gitu ya, selaku mahasiswa, aku kok penasaran banget sama NU sama Muhammadiyah, kenapa hari raya nggak pernah bersama kan gitu ya, mesti beda terus misalnya. Bahkan tidak hanya dengan NU, kenapa Muhammadiyah selalu berbeda dengan organisasi lainnya kan gitu ya, hari rayanya misalnya lebarannya ya, terus puasanya. Nah kemudian sampai karena penasaran meneliti, ya misalnya meneliti tentang cara menghitung masuk bulan Ramadan di Muhammadiyah dengan di LDII misalnya, itu kan studi komparatif. Nah itu baru nanti tahu, oh bisa nih beda itu begini gitu ya, itu biasanya kayak gitu. Jadi studi banding atau studi komparatif itu biasanya karena ingin mengetahui perbedaannya di mana toh gitu ya. Lah akhirnya setelah tahu nanti ada beberapa tujuan, yaitu apa? Pertama misalnya supaya nanti diambil yang terbaik ya, dikolaborasikan dua-duanya ya, antara NU dengan LDII atau LDII dengan Muhammadiyah tadi. Setelah tahu, oh ini kelemahannya di sini, ini kelemahannya di sini, terus ini kebaikannya di sini, terus diambil kebaikannya semua. Itu biasanya kayak gitu. Jadi ada motif lain di samping ingin tahu, ingin membandingkan, juga biasanya ada motif untuk mengambil langkah yang terbaik, jalan terbaik. Ya seperti tadi, gimana kok nggak pernah bersatu, penasaran banget lah mahasiswa, Anda mahasiswa yang hebat, kemudian bagaimana supaya Muhammadiyah dan lainnya se-Indonesia itu bisa menyatu. Nah terus akhirnya diteliti seperti itu, nanti diambil titik temunya di mana supaya bisa bersatu. Seperti itu. Meskipun itu sampai saat ini ya belum pernah bisa ya, karena memang sebenarnya tidak ada yang mengkaji di situ. Kedua sebenarnya sudah tahu perbedaannya. Kenapa berbeda? Ya karena memang cara berpikirnya beda, ya kan? Yang satu memakai ru'yatul hilal, yang satu memakai hisab. Ya ora ketemu kan? Sing sijine kudu weruh kaya piye kan gitu ya. Kudu tahu, orang kata zaman sekarang itu bisa pakai alat kan gitu ya. Nah, sedangkan yang satu tidak harus tampak tapi sudah menghitung jauh setahun sebelumnya, sudah dihitung. Nanti kalau misalnya tahun 2024 itu ada iklim seperti ini gitu ya, terus kemudian iklim itu akan mempengaruhi perputaran matahari sekian derajat gitu ya, maka kemudian akan berpengaruh kepada hilal tampak sekian derajat. Itu seperti itu sebenarnya ya. Jadi mereka itu tahu lebih dulu karena berdasarkan matematis ya, berdasarkan analisa perhitungan ya. Nah sedangkan kalau yang lainnya itu di samping menghitung, yang lainnya juga sudah menghitung Jane, tapi juga harus ru'yah ya. Karena apa? Hitungan itu bisa tepat, bahkan cenderung tepat ya kan. Tetapi yang namanya bulan muncul itu belum tentu, paham ya? Bedanya di mana? Ya karena menghitung kan derajat-derajat kan gampang dikorelasikan dengan rumusnya kan gitu ya. Tetapi karena ketika bulan memang tidak sesuai dengan rumusnya, tahu-tahu tidak muncul, tahu-tahu munculnya kan enggak itu kan derajatnya gitu ya. Nah itu di situ kenapa banyak yang memakai ru'yah ya. Terus sekarang metode ilmiah, tadi kan metode ilmu dakwah ya. Sekarang metode ilmiah bedanya apa?
itu tadi metode cara berpikir khusus ilmu dakwah yang mudah, biar sampean mudah lo dalam meneliti ilmu dakwah ya. Misalnya meneliti tentang apa ya tadi ya, tentang bagaimana metode berdakwah Kiai Anu kan gitu ya, pakai cara berpikir yang tadi yang 4 itu, milih ya salah satu. Nah, tapi kalau metode ilmiah itu berlaku umum ya, seluruhnya juga memakai ini ya, termasuk metode yang 4 tadi, yang metode ilmu dakwah. Artinya ini metode ilmiah itu adalah metode yang dipakai oleh semua ilmu. Ini cara berpikirnya semua ilmu itu seperti ini, baik itu metode deduktif, komparatif, historis, dan metode-metode lainnya tetap melakukan cara berpikir yang disebut dengan metode ilmiah. Ini syarat-syarat metode ilmiah, cara berpikirnya itu seperti ini malah ya, semuanya, tidak hanya yang 4 itu tadi ya, termasuk nanti ada yang namanya metode antropologi ya. Antropologi kan mengkaji fosil-fosil ya, sejarah masa lalu tapi yang terkait dengan fosil ya. Nah, juga melakukan tahapan berpikir seperti ini. Nah, ini yang sering disebut metode ilmiah, ini yang sering disebut dengan tahapan berpikir ya. Tahapan analisa ya boleh ya. Nah itu, nah ini ada 11 ini. Ini 11 ini karena dirinci satu-satu ya. Sebenarnya kalau nggak dirinci satu-satu ya cukup 6 ya. Nah kan ya itu satu, pengumpulan data. Nih penting banget ini buat skripsi besok ya. Atau sampean kalau mau meneliti ya, bukan skripsi tapi mau meneliti sendiri ya, mau meneliti di mana, meneliti apa itu boleh ya. Jadi tiba-tiba sampai baru semester 4 kok ada yang datang, Mas ya misalnya sampai keren, misalnya ketemu karo akap dengan orang pemuda misalnya, Mas coba diteliti itu kena apa sih masyarakat nelayan misalnya ya tidak mau kuliah gitu ya, nelayan gitu ya. Nah yang melakukan penelitian cara berpikirnya ini, makanya ini penting banget ya, baik untuk skripsi terutama yang terdekat kan untuk skripsi ya besok biar sampean bisa, karena ada juga loh sambil dengerin adzan juga ya, ujar mau sadar berarti sini adzannya carry ya. Jadi